Tiga. Assalamualaikum dunia. Sehat di dunia. Terima kasih dunia sudah meluangkan waktu seperti yang kita janjian tadi malam. Kali ini saya ingin mewawancara dunia terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Hal yang pertama yang ingin saya tanyakan dunia, selama dunia memimpin di SDN 1 Latang ini, bagaimana cara dunia untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kami dengan mengidentifikasinya berbeda. Jadi sesuatu itu dikatakan rujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satunya salah menurut hukum. Nah, jika kedua-duanya benar, maka itu dikatakan oleh dilema. Caranya untuk dunia mengidentifikasi apabila sudah menemukan dua kasus yang berbeda itu bagaimana? Sebelum mengambil keputusan, saya harus mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja yang benar, lalu kami akan mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan bijak bagi yang bermasalah. Terus ketika dunia menjalankan pengambilan keputusan ini di sekolah kita ini, terutama di kasus-kasus yang sudah terlihat nampak adanya dari dilema etika dan rujukan moral, bagaimana cara dunia menjalankannya, menjalankan pengambilan keputusan itu? Kami mengutamakan prinsip kekeluargaan dan usaha. Jadi langkah pertama yang saya ambil yaitu memanggil kedua belah pihak yang karena salah untuk kami mintai keterangan supaya saya mengetahui di mana letak permasalahan atau titik permasalahan tersebut dan apa pemicunya, serta menemukan bagaimana solusi terbaik yang akan saya ambil untuk keputusan itu dengan tidak merugikan pihak siapapun. Kemudian sebelum keputusan itu diambil, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya dunia terapkan? Kami akan bermusyawarah dulu dengan melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan menggunakan prinsip-prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif yang tidak menimbulkan perselisihan bagi kedua belah pihak. Jadi tetap memunculkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya dunia ya. Kemudian selama ini bagaimana dunia rasakan? Apakah ini dunia menganggap ini sudah efektif terhadap langkah-langkah dunia yang ambil selama ini? Selama ini menurut saya sudah efektif dunia karena kami sekali lagi saya terapkan karena menggunakan unsur pengambilan secara mufakat. Jadi keduanya saya panggil, tidak ada yang merasa dirugikan. Menurut saya sudah lebih efektif. Selama dunia menghadapi, otomatis kan banyak kasus ya dunia, apalagi SD kita termasuk salah satu SD besar dan SMP. Selama ini hal apa atau tantangan yang seperti apa ketika dunia menghadapi keputusan atau mengambil keputusan itu kan itu ada tantangan-tantangannya di dunia ya. Apa yang dunia hadapi atau tantangan yang seperti apa yang biasanya dunia hadapi ketika akan memutuskan suatu kasus yang di dalamnya sudah ada dilema etika? Selama saya menjadi kepala sekolah di SDN 1 Latang ini, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan itu bagaimana mencari solusinya yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal ini membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Berarti dihadapkan ke segi pihak masing-masing ya, berpihak kepada murid, terus ya itulah tiga-tiganya itu di kemudian ketika ada masalah
kadang-kadang kan masalah itu sudah ada sebelumnya dan muncul seketika gitu ya Bun ya. Ketika ada sebuah masalah yang harus dihadapi, apakah Bunia mempunyai jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat ini? Sebagai kepala sekolah itu yang memberikan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru. Dengan melibatkan beberapa pihak terutama dewan guru yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan dan masukan yang baik, terutama dewan guru itu juga pengawas sekolah dan komite sekolah, tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Jadi saya selesaikan di suatu tempat langsung supaya tidak menjadikan kericuhan di luar. Mungkin juga tergantung masalahnya ya, Iya, Bun ya, ketika dan membutuhkan cepat diselesaikan. ya. Kemudian ketika masalah-masalah itu muncul, terus ada beberapa faktor kan mestinya ya yang saling mempengaruhi. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bunia dalam pengambilan keputusan selama menghadapi kasus-kasus dilema etika? Setiap permasalahan yang ada itu Bu Mega selalu bawa dalam musyawarah, dalam rapat, dalam guru, agar lebih cepat untuk menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau berkonsultasi dengan komite sekolah, meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Jadi kami melibatkan beberapa orang ya, termasuk pengawas sekolah, komite. Berikutnya Bunia, dari semua hal yang sudah Bunia sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bunia share kepada saya untuk pembelajaran saya di kemudian hari dalam pengalamannya Bunia untuk mengambil keputusan? Sebagai pimpinan di sekolah Bu Mega, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan, karena bekerja sebagai tim itu lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen pada sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Jadi kita harus bekerja sama biar lebih ringan. Terima kasih, walaupun nanti ujung-ujungnya tetap Bunia sebagai pengambil keputusan, kita harus banyak mendengar yang lain. Terima kasih banyak waktunya, sehat selalu ya Bunia. Ke depan saya masih minta bantuan untuk sekedar saya Siapa bisa membantu? Terima kasih Bunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Aditya Mega Paramita, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Lateng Banyuwangi. Hari ini saya meminta waktu kepada Bapak Muhammad Lutfi selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangrejo Banyuwangi terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Sehat hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menemui saya hari ini Pak Lutfi. Baik, sama-sama Bu Mega. Begini Pak Lutfi, terkait tugas di LMS, saya hari ini ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Silakan Bu Mega. Yang pertama, selama ini tentunya SD Negeri 1 Karangrejo ini kan pasti menghadapi masalah-masalah nih Pak. Bagaimana Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terima kasih banyak Bu Mega. Sebelumnya saya menjawab berdasarkan pengalaman yang sudah saya dapatkan sebelumnya terkait dengan identifikasi mau itu kasus rujukan moral maupun dilema etika. Sebenarnya kita tahu dua hal ini merupakan dua yang berbeda.
kalau rujukan moral antara benar dengan salah, kalau yang memilih etika sama-sama benarnya. Jadi saya berupaya yang pertama tentunya kan saya mengidentifikasi sendiri nilai kebaikan yang terlibat di dalam ini. Dan itu nanti kita akan tahu mana yang disebutkan moral, mana yang termasuk dilema etika. Jadi itu yang poin penting agar nanti kita tidak salah ambil keputusan, tidak salah identifikasi mana itu yang menunjukkan moral, mana yang itu termasuk dilema etika. Baik, berarti identifikasi. Betul, nilai kebaikan yang terlibat di dalamnya. Berikutnya Pak, selama Bapak mengambil dan menjalankan keputusan ini, dari kasus-kasus yang ada ini, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menjalankan? Ketika sudah muncul, oh ini dari dua kasus itu tadi, sama-sama benar atau satu benar satu salah? Baik, ini yang saya pertama kali setelah mengidentifikasi, saya kembali melakukan sebuah refleksi terkait dengan kok ini bisa muncul. Itu baru nanti setelah saya refleksi, saya akan bersama-sama dengan rekan sejawat, istri saya dan saya sendiri terkait dengan kasus ini ringan atau enggak. Nah, kalau memang dia ringan, masih bisa kita selesaikan. Tapi kalau memang dia butuh lebih lanjut diselesaikan, maka saya akan berupaya melibatkan semua ekosistem untuk menyelesaikan kasus ini. Tentunya yang saya lakukan pastinya ya tidak lepas dari komunikasi, kemudian juga selalu kolaborasi agar nantinya solusi yang kita hasilkan benar-benar bisa berdampak untuk semuanya. Jadi memang komunikasi dan tidak bekerja sendiri Pak Lutfi ya. Berikutnya Pak Lutfi, dalam mengambil keputusan, langkah-langkah yang seperti apa yang biasanya akan Bapak lakukan? Baik, kembali seperti yang pemahaman dan pengalaman yang saya dapatkan, tentunya yang pertama saya lakukan satu, saya akan mencoba mengenali nilai kebajikan yang bertentangan di dalam kasus tersebut. Yang kedua, kemudian saya akan menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang ketiga nanti saya akan berupaya mengumpulkan fakta-fakta dari kasus yang sedang saya hadapi, kemudian melakukan uji benar salah, kemudian sampai dengan menentukan berbasis dari paradigma yang sedang terjadi, kemudian juga saya juga menentukan opsi dilemanya, pengambilan keputusan, kemudian refleksi melihat kembali itu akan saya lakukan agar nantinya keputusan yang saya hasilkan benar-benar bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih Bapak. Kemudian Pak, yang selama ini berdasarkan langkah-langkah tersebut yang selama ini Bapak anggap efektif itu yang bagaimana? Baik, yang saya efektif adalah saat saya bisa melakukan sebuah pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu tidak bersumber pada seorang pimpinan, tapi juga saya bisa memanfaatkan memberdayakan semua yang di dalamnya, termasuk dari anak, orang tua, murid, saat ada sebuah masalah. Sehingga nantinya ketika kita bisa memberdayakan semuanya, keputusan yang kita ambil pun bisa andil dari semuanya, tidak hanya prakasa kepala saja, tapi juga semuanya yang terlibat di dalamnya. Sehingga nantinya keputusan yang dihasilkan betul-betul sesuai keinginan bersama. Kemudian Bapak dalam mengambil keputusan dan lain-lain yang seperti Bapak jelaskan tadi kan pastinya ada tantangan-tantangan ya Pak. Tantangan-tantangan seperti apa yang biasanya pernah muncul dan Bapak ada? Baik, yang pertama, yang paling utama pasti yang mindset nih, terkait dengan pemikiran. Karena kita di sekolah ini salah satu pimpinan atau kepala sekolah, kemudian saya di ekosistem ada guru, ada wali, ada warga juga. Yang pasti mereka memiliki pemikiran yang tidak sama. Itu yang menurut saya tantangan yang luar biasa yang perlu saya luruskan dan saya arahkan. Awalnya memang mungkin mereka tidak mau menerima dan lain sebagainya karena memang mereka sama-sama benar tapi dengan arahan yang saya berikan, kemudian praktik baik yang saya contohkan, mereka bisa menerima dan bisa sejalan dengan saya saat mengambil keputusan. Mulai awal saya tugas di sini sampai dengan hari ini, alhamdulillah semuanya bisa bersinergi sejalan saat mengambil keputusan maupun saat mereka kami ajak untuk melakukan sebuah diskusi untuk sebuah permasalahan. Ketika Bapak menghadapi sebuah masalah berikut tantangannya yang seperti dijelaskan itu tadi, apakah ada waktu khusus tertentu atau jadwal tertentu ketika ada ingin menyelesaikan masalah? Baik, kembali ke kasus yang terjadi. Kalau memang dia ini butuh cepat diselesaikan atau ringan istilahnya, saya akan langsung mulai dengan satu atau dua orang dan langsung saya ambil keputusan karena memang itu
waktu untuk segala macam keputusan. Jika memang masalah ini adalah yang kompleks, yang komplit, yang memang butuh penyelesaian lebih lanjut, saya akan menjadi buat sebuah jadwal untuk melakukan sebuah obrolan, kemudian diskusi, kemudian faktor, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil pun benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Berarti memang benar-benar harus sesuai dengan apa yang kita hadapi ya Pak Lutfi ya. Dan itu membutuhkan waktu. Kadang-kadang kita membutuhkan waktu cepat untuk berpikir dan tindakan. Selama ini ketika Bapak menghadapi masalah ini, ada nggak faktor-faktor atau seseorang atau apapun itu istilahnya yang mendukung atau membantu? Pastinya Bu Mega. Jadi saya selaku pimpinan pembelajaran kepala sekolah di sini tidak sendirian. Saya punya aset yang banyak Bu Mega, utamanya aset SDM yang diantaranya ada orang tua, komite, masyarakat sekitar, stakeholder yang ada. Itu semuanya luar biasa. Saya berdayakan yang mampu membuat saya seperti sekarang ini bisa menghadapi semua permasalahan, kemudian menjadikan sebuah sekolah juga menjadi sekolah yang impian. Harapan saya juga ke depan itu. Sehingga ini aset-aset ini kalau kita bisa manfaatkannya dengan baik, insya Allah semua ini berjalan dengan lancar dan kasus pun akan mudah kita hadapi dan kita selesaikan. Memang kesiapan itu penting ya Pak Lutfi. Berikutnya yang terakhir nih Pak Lutfi, kira-kira pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak yang bisa di-share kepada saya supaya saya bisa juga belajar, mohon petunjuknya. Baik, saya juga sebagai pemimpin pembelajaran kepala sekolah tentunya dalam mengambil keputusan, sekali lagi jangan perlu punya anggapan bersumber pada kita, tetapi yang pertama lakukan refleksi terlebih dahulu, kemudian identifikasi termasuk strategi, kemudian yang ketiga jangan lupa kolaborasi, berdayakan semua aset yang ada, terutama guru-guru yang luar biasa, para ibu guru tersebut, sehingga nantinya kalau itu sudah dilakukan, insya Allah permasalahan akan kita selesaikan. Kemudian terakhir jangan lupa refleksi kembali, biar kembali sudah diambil, karena memang itu perlu kita perbaiki, Jadi itu satu refleksi, kemudian identifikasi, kolaborasi, dan refleksi, identifikasi, kolaborasi, dan tinjau kembali melalui refleksi. Terima kasih Pak Lutfi atas waktunya. Sama-sama. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ke depan saya masih butuh bantuan Pak Lutfi lagi untuk berikutnya. Sehat selalu Pak Lutfi. Amin. Sampai Sampai ketemu lagi.